وبسندكم متصل إلى الإمام النووي في كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في استحباب الجلوس في حلق الذكر. Ini adalah merupakan fasal tentang dianjurkan, istihbab itu dianjurkan duduknya seseorang di perkumpulan-perkumpulan zikir. Jadi dianjurkan bagi kita itu untuk duduk di perkumpulan yang mana di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar duduk di majelis zikir insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena orang yang gemar duduk di majelis zikir, orang yang gemar duduk di majelis yang mana mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Wahakadha. Wa qala radhiyallahu an i'lam annahu kama yustahabbu adh-dhikru yustahabbul julusu fi hilagi ahlihi. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana dianjurkan kita untuk berzikir, yustahabbul julus fi hilagi ahlih, demikian pula disunnahkan dan dianjurkan kita untuk duduk di dalam perkumpulan-perkumpulan, atau bahasanya halaqah. Itu halaqah itu perkumpulan-perkumpulan yang mana di dalamnya adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dhalik, dan banyak dalil yang menganjurkan kepada kita untuk melakukan itu semua. Wa sataridu fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala, dan akan kami sebutkan sesuai pada tempatnya insyaallah. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. نعم. Dan cukuplah dari demikian itu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, maka hendaklah kalian ketika melewati kebun surga tersebut, yaitu kalian beristirahat di dalamnya. Masuk, ikut istirahat di dalamnya, ambil. Galu, maka para sahabat bertanya: "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Apakah benar di dunia ini ada kebun surga? Sedangkan dunia yang kita tahu adalah penuh dengan cobaan. Dunia yang kita ketahui penuh dengan ujian. Dunia yang kita ketahui penuh dengan fitnah. Dunia yang kita ketahui adalah penuh dengan berbagai macam hawadis, malapetaka kejadian-kejadian, berbagai macam kejadian. Wa dzid dunya daniyah hawaditsha katsirah wa 'aishatha hagirah wa muddatha qasirah. Ini dunia adalah kehidupan yang hina, sehingga tidak ada orang yang mengejar
tentang urusan dunia, melainkan nilainya sama seperti apa yang dia kejar. Wadid dunia daniyah, ini dunia hina. Hawaditha, malapetaka, kejadian-kejadian yang ada di dalamnya katsir, banyak, macam-macam. Wa aishatha hagirah, kehidupan dunia ini tidak ada kemuliaan sama sekali. Wa muddatha qasirah, dan seseorang tinggal di dunia ini sangat terbatas. Waktunya sudah ditentukan, terbatas. Wa muddatha qasirah. Ya Allah, kita hidup di dunia sudah ditentukan. Qasir, sangat pendek. Sehingga siapapun orang yang mencintai dunia, dia tercela. Wa hubbid dunya dzamimah, cinta dunia itu sangat tercela. Apakan lagi di sana mencintai dunia sampai melalaikannya dari akhirah. La ilaha illallah. Wa ma riyadul jannah, apakah itu kebun surga yang ada di dunia wahai Rasulullah? Gala hilagud dzikr. Kebun surga yang ada di dunia adalah majlis-majlis zikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyarat, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang iring-iringan. Inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah, Allah mempunyai malaikat yang mana mereka iring-iringan. Tahu tugasnya apa? Yatlubuna hilagad dzikir. Tugas mereka adalah untuk mencari perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya berzikir kepada Allah. Dicari. Jumlah malaikat itu banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar, Nakir, wa Raqib, wa kadha, Atidun, Malikun, wa Ridwanun kadha. Hadha dalam bait syair Aqidatul Awam. Hadha. Adapun jumlah malaikat banyak. Nah, ini ada tugasnya khusus. Sampai-sampai malaikat disuruh oleh Allah mencari nih, berkeliling di alam semesta ini. Apabila menemukan hilagat dzikir, perkumpulan-perkumpulan dzikir, fa idza atau alaihim, apabila mereka mendatangi suatu halaqah dzikir, maka haffu bihim, perkumpulan itu diliputi oleh para malaikat. Alhamdulillah, duduknya kita pada malam hari ini, merasa atau tidak merasa, kita duduk saat ini di kebun surga. Ketika seseorang sudah masuk di kebun surga, berarti dia tidak jauh dari surga. Sadar atau kita tidak sadar, pada malam hari ini kita dikelilingi oleh para malaikat. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, itu malaikat kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kau temukan hambaku wahai malaikat? Ya, kami temukan mereka menyebut engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka pinta? Malaikat mewakili jawaban itu semua. Apa yang kita minta? Kata malaikat, yang mereka pinta adalah surgamu wahai Allah. Mudahan masuk surga beratahan. Maka malaikat kembali di sana, ditanya oleh Allah, hal ra'auha, apakah dia pernah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, la, belum pernah. Kaifa law ra'auha, bagaimana kiranya kalau mereka yang duduk
berzikir mengingat kepadaku, melihat akan surga. Kemudian malaikat menjawab, seandainya mereka melihat kenikmatan surgamu wahai Allah, niscaya tidak ada lagi pekerjaan perbuatan yang mereka lakukan melainkan perbuatan yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Taib. Ditanya lagi malaikat, apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka cemaskan? Duduk di majelis zikir, duduk di majelis, apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka cemaskan? Kemudian malaikat kembali menjawab, yang mereka cemaskan adalah takut dari siksaan-Mu wahai Allah. Takut dari siksaan-Mu. Kemudian mereka takut dari siksaanku yaitu neraka. Iya. Hal ra'auha, apakah dia pernah melihat neraka? Enggak lah. Malaikat mengatakan belum pernah. Kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat neraka, mereka akan menjauhi dengan maksimal segala perbuatan yang mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Sampai pada akhirnya komunikasi yang sangat panjang antara Allah dan malaikat. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Mereka yang duduk di majelis zikir, saksikan. Siapa yang memberikan kesaksian? Allah. Siapa yang menjadi saksi? Para malaikat. Atas apa Allah memberikan kesaksian? Atas orang yang berkumpul di majelis-majelis zikir. Ushidukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Dosa mereka yang datang di majelis zikir semuanya telah saya ampuni. Dosa kita nih, dosa yang menyampaikan semua, anni qad ghafartu lahum, qad buddilat sayyi'atuhum hasanat. Sebelum dia masuk ke majelis macam-macam catatan keburukannya, tapi ketika masuk majelis semua catatan-catatan dosa dirubah menjadi nilai kebaikan. Ada malaikat satu mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ada satu orang yang datang niatnya tidak baik. Ada satu orang yang datang di majelis zikir, majelis ilmu, niatnya tidak baik. Ya mungkin datang melihat orang ramai berkumpulan, bismillah, 4 jiwa berkumpul, atau malam ini karena ditagih hutang, daripada ada di rumah udah ke majelis saja dah. Duduk di tengah-tengah pulang bertunduk aja, masya Allah. Lari dari kejaran hutang. Ada masalah tuh jangan lari. Ada masalah harus dihadapi. Larinya kita dari sebuah permasalahan bukan solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut. Hadapi permasalahan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lari dari permasalahan itu adalah bukan penyelesaian. Apakan lagi menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang haram. Contoh, ada masalah isu kurang bernikahan. Apa masalahnya guru aja? Tuh pangnang nikah tuh sorong dahulu hendak lawan ninya, kesian. Maka sesama hendak guru aja. Iyalah jurang ini hendak ke pasar, lu hendak ke musigit jar. Ada masalah, masya Allah, sudah janji ini itu lain sebagainya, tahu-taunya jodohnya inya menikah dengan orang lain. Masalah, terus kita lari darinya. Terus cara menyelesaikan masalah dengan kita di sana melakukan yang haram, tidak akan pernah terselesaikan sebuah masalah apabila kita makin jauh dari Allah. Tuh ada orang menyelesaikan masalah, masya Allah, melihat demenannya orang yang dia cintai menikah sama orang lain, langsung beli obat-obatan jinet, habis jinet lempok, masya Allah.
Terus setelah itu apakah masalahmu terselesaikan? Tidak. Masalah akan terselesaikan ketika engkau mampu memahami dan mengerti atas segala hikmah yang terjadi di balik semua itu. Udah. Nyesok menikah guru, diundangnya lah ikam, inggi hadir. Rasa hancur hati ulun. Kenapa jadi hancur? Kada bahancuran. Ayuha, kada papa ada aja lagi. Kada aja inya berjanji kayak ini sekalinya nya menyalahi janji, tupang manusia. Supaya ikam sadar ketika ikam beingkut lawan manusia, kekecewaan yang akan ikam terima. Dah, bapang datanglah mun kuat hati kan, tapi hati lu nang kayak melamen bang guru aja, dihampas sudah mau pacah. Bismillah datang. Hari ahadnya besarwan jua, sarwan, napa geran? Gancangi makan. Apa ngalihnya? Kada papa ayah, berarti inya lain terbaik gesan ikam dan ikam bukan jodoh terbaik gesan inya. Selesai. 4 begambar bang guru boleh lah. Begambar situ lawannya, kenapa gerak? Uma sakit hati jilid 2 ngarannya nenek. Maka di akhir tahun. Kenapa Pak? Banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan hal yang semacam itu. Terselesaikan masalahnya? Tidak. Maaf, yang terlilit hutang. Apakah dengan menghindarnya engkau dari mereka yang ingin uangnya dikembalikan adalah sebuah solusi dari itu semua? Tidak. Hadapi. Selesaikan masalah dengan tanpa menambah masalah. Nah, orang berhutang tolah asal ada niat bayar aja, tak bayari aja. Mulai pemulaan berhutang dasar niat bayar, insya Allah terbayari. Dibantu oleh Allah untuk melunasi hutangnya, asalkan orang tersebut mempunyai niat dari awal untuk bayar hutang. Mun dasar mulai awal jua, banyu mata tuh banyu mata ulahan. Oh, kisah menangis. Ini itu sekalinya. Datang ke majelis, masya Allah, bukan niat untuk majelis, bukan niat untuk mendengarkan ilmu, tapi kata malaikat ada orang yang hadir di antara mereka, wahai Allah, niatnya tidak baik. Apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis zikir, meskipun niatnya tidak baik, dia pun dosanya aku ampuni. Masya Allah, dia pun dosanya aku ampuni. Kenapa? Humul gaum, merekalah sekelompok manusia, la yashga bihim jalisuhum, siapapun yang ikut hadir bersama mereka tidak akan pernah tertimpa kesialan selama-lamanya. Allah kan dibuncu sidin hadir, apalagi paparak bulan Rajab deh. Masya Allah, rami orang beracaraan mulai awal Rajab, berjadwal juga sudah ampun sidina beisi di rumah. Oh, malam 1, malam 2 jurang berceramah kah? Ada aja. Mengaji kah? Ada. Jadwal sarwan bener lah ini. Mulai malam pertama, malam kedua, nah kayak orang juga pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Oh, berjadwal. Masya Allah. Lewat ada orang bacaran di kia orang pinarami 4 duduk juga dapat juga nang kayak orang nasi.
dapat jualan kayak orang ini itu lain, niatnya kada baik, tetap dapat ampunan. Walahu qad ghafartu humul gaum la yashga bihim jalisuhum. Itulah perkumpulan, siapapun yang ikut serta dengan mereka di dalam perkumpulan tersebut tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah sial dan binasa selama-lamanya. Allahu Akbar. Di rumah toh, ini malam Jumat, Ba-4 beranak periannya, ada kekawanan bertiga Ba-4, ayo sambil ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, zikirlah assalamu alaika zainal yang lain menyahuti. Bertiga Ba-4 aja orang. Bukan berarti majelis itu harus dihadiri ribuan orang. Maksud majelis adalah perkumpulan. Dan perkumpulan yang ada di dunia ini cuma dua. Ada orang yang berkumpul untuk Allah, ada orang yang berkumpul yang mana perkumpulannya tersebut menyebabkan turunnya rahmat Allah, dan ada perkumpulan yang perkumpulan itu mengakibatkan turunnya murka Allah. Perkumpulan cuma dua di dunia. Ada perkumpulan yang menjadi penyebab datangnya rahmat Allah, dan ada perkumpulan yang menjadi sebuah akibat datangnya azab dan bala dari Allah. Adapun perkumpulan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah adalah perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah, disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkumpulan yang mengakibatkan datangnya murka Allah adalah perkumpulan yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, di dalamnya tidak disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang melalaikan mereka dari Allah. Maka dari karenanya kalau kita buka di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin lil Imam Syekh Abdul Wahhab Syarani, bagaimana di antara akhlak para salafus salih di zaman dahulu, tidaklah mereka duduk di suatu tempat, melainkan mereka jadikan duduknya mereka bersama orang-orang yang ada di sekitar itu adalah sebagai momen untuk mengingat Allah. Masya Allah. Duduk sambil berzikir kah? Nah, bawahi kekawanan, yuk kita berzikiran, yuk kita bersairan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, kami ini orang pendosa, namun saat ini kami tahu kemana mengadu kepada Allah, lewat mana? Yaitu lewat engkau. Kami datang saat ini mengadu kepada Allah, tapi kami cari wasilah engkau. Ini kami pendosa. Innal musiina qad ja'uk. Innal musiina qad ja'uk lidzambi yastaghfiruna Allah, yaitu kami datang bawa dosa, mudah-mudahan engkau mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal salihan aw yadhlim nafsah." Siapapun orang, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafuran." Di dalam Al-Quran, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima." Walau annahum idzalamu anfusahum, jikalau mereka telah menzalimi diri mereka masing-masing,
yaitu dengan melakukan dosa, mengabaikan segala perintah. Kemudian mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Kemudian mereka meminta ampun kepada wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul Nabi Muhammad memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwaban rahima. Maka mereka akan menemukan Allah Maha penerima taubat dan Maha memberikan kasih sayang. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ya Allah. Duduk ini kada duduk macam-macam nang dikuya. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai ya Imam ar-Rusli ya sanadi, wahai pemimpin Rasul, wahai sandaranku. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Setelah Allah tidak ada yang aku pegang kecuali engkau. Fabidunya ya wa akhirati, baik urusan dunia ataupun akhiratku. Ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai Rasulullah, peganglah tanganku, bimbing aku, tunjukkan jalan yang kau ridhai. Allah Allah. Daripada duduk kada mengaruan, baik besyairan bersalawatan. Walahu qad ghafartuhumul gam la yasga bihim jalisuhum. Mereka lah sekelompok orang yang siapapun ikut serta dengan mereka tidak akan pernah sial selama-lamanya. Maka dari karenanya beruntung, Masya Allah, ketika kita dimudahkan hadir di majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. ما شاء الله. Diriwayatkan lagi dari Al-Imam Muslim dari Muawiyah bahwasanya dia berkata, pernah Rasulullah suatu hari keluar menemukan ala halaqatin min ashabih, beliau melihat para sahabatnya membentuk suatu halaqah, perkumpulan, berkumpul mereka. Maka Nabi Muhammad bertanya, ma ajlasakum? Pertanyaan Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan kalian duduk membentuk halaqah berkumpul seperti ini? Ma ajlasakum, apa yang membuat motivasi kalian duduk pada saat ini berkumpul? Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian, apa penyebab kalian berkumpul pada saat ini? Galu, maka mereka menjawab, jalasna nadhkurullah. Rasul, kami duduk, satu, kami berzikir kepada Allah. Dua, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji atas karunia yang Allah berikan kepada kami tentang agama Islam. Kami ini duduk nih berzikir dan kami memuji kepada Allah bahwasanya kami diberikan nikmatul Islam wa manna bihi alaina, dan
Allah telah menganugerahkan Islam itu kepada kami. Itu bentuk syukur kami duduk nih pada saat ini. Apa bedanya, maaf, dengan orang-orang yang berkumpul umpama di bulan tertentu, bulan Rajab atau bulan Maulid, mereka duduk berzikir kepada Allah. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa yang mereka lakukan? Duduk berzikir. Naam, berzikir. Apakah tidak ada di zaman Nabi Muhammad? Ada. Loh, apakah ada faya ayyuhar rajul? Bukan faya ayyuhar rajul, namun kegiatannya itu ada. Nih Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasul keluar melihat ada sekelompok para sahabatnya, ditanya, apa yang membuat kalian berkumpul? Galu nadzkurullah, kami berkumpul berzikir kepada Allah, kemudian kami memuji kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kami dari agama Islam, dan Allah telah menganugerahkannya kepada kami. Karena nikmat Islam adalah nikmat yang seharusnya kita syukuri. Apa bedanya dengan orang yang duduk sambil berzikir? Kullama rumtum, kullama rumtum bi tashta'il niran, tashta'il niran Apa bedanya? La ilaha illallah. Apa bedanya? Tidak ada beda. Sama, mereka duduk berzikir kepada Allah, mensyukuri atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bahwasanya tentang bagaimana di sana datang kepada mereka agama Islam, belum lagi di dalamnya diselipkan tentang ilmu pengetahuan agama. Tidak ada yang menyalahi aturan, masuk di dalam sebuah kaidah, pondasi daripada pondasi Islam. Lihat. Kemudian Nabi Muhammad memastikan lagi, Allah ma ajlasakum illa dzak. Kemudian Nabi Muhammad kembali menegaskan, demi Allah, ma ajlasakum illa dzak, tidak ada hal yang mendorong kalian duduk pada saat ini melainkan itu semua. Artinya kalian duduk berzikir kepada Allah, kemudian memuji kepada Allah atas nikmat Islam, anugerah yang Allah berikan kepada. Galu wallah ma ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami duduk pada saat ini melainkan itu. Di mana aja, di pasar, di toko, di tempat bisnisnya, ayo jadikan tempat bisnis itu kebun surga. Jadikan tempat bisnis itu tempat yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan zikirmu, dengan salawatmu, dengan engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, wallah ma ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasul, tidak ada hal yang membuat kami duduk melainkan itu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad tidak percaya dengan para sahabat sampai beliau mengulang semacam itu, sampai menuntut mereka untuk bersumpah? Apakah Rasul di sana tidak percaya? Apakah para sahabat pendusta? La wallah, mustahil. Para sahabat bukan seperti itu. Namun dengarkan, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingat, kata Nabi, sesungguhnya aku tidak bermaksud untuk menuduh kalian dengan hal yang tidak semestinya. Tidak, bukan. Bukan sangka, bukan menuduh kalian dengan hal yang tidak baik, bukan di sana menuduh kalian dengan sesuatu yang tidak benar. Dan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat yang menjadikan orang berprasangka buruk kepada kita. Jauhi hal-hal yang membuat orang curiga dengan kita, menuduh yang tidak-tidak dengan kita. Jauhi.
Jangan buat orang lain curiga dengan kita. Jangan buat orang lain menuduh hal yang tidak baik kepada kita karena perilaku kita. Ittagu mawadhi'at tuhmah, jauhi tempat-tempat yang menjadikan orang menuduh engkau. Apa aja? Masya Allah. Dan Rasul mengatakan di sini, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ingat, saya meminta kalian bersumpah bukan berarti menuduh kalian. Tidak. Mereka murid-murid terbaiknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, walakinnahu, nih dengarkan yang terakhirnya nih, walakinnahu atani Jibril, akan tetapi kata Nabi Muhammad barusan datang Jibril, fa akhbarani, dan Jibril memberitahukan kepadaku bahwasanya annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah membanggakan kalian di kalangan para malaikat. Masya Allah. Siapa yang dibanggakan? Yang dibanggakan adalah orang yang berkumpul di majelis zikir. Yang dibanggakan adalah orang yang memperhatikan setiap perkumpulannya adalah perkumpulan yang tidak melalaikan mereka dari Allah. Maka dari karena itu, orang tua perhatikan anak-anaknya dengan siapa mereka berkumpul dan atas perkumpulan apa yang mereka hadiri. 1 jam, 2 jam, 3 jam tahan kalau berkumpul selain karena Allah. Tapi kalau sudah berkumpul karena Allah, bawaannya ya Allah pengen cepat-cepat selesai, ya Allah sakitnya pinggang, ya Allah ngantuknya mata, ya Allah laparnya parut. Tapi kalau sudah berkumpul dengan hal yang tidak baik, Masya Allah lancar. Anak-anak muda, jangan kalian habiskan masa muda dengan hal yang tidak berguna. Jadikan masa mudamu untuk mendapatkan apa yang kau cita-citakan dan apa yang kau impikan. Masa muda akan berlalu, sehingga orang-orang yang sudah berusia lanjut mereka mengatakan laitas syabab ya'udu yauman. Coba kalaunya masa muda kembali bareng 1 hari di hadapanku. Mereka menginginkan masa muda itu untuk bisa kembali lagi, namun semuanya tidak akan pernah bisa diulang. Dari karenanya pergunakan masa muda dengan hal yang berguna. Jangan dihabiskan malam-malam kita dengan hanya sekedar omongan yang tidak ada faidahnya, dengan omongan yang tidak ada nilainya, bahkan omongan yang mengakibatkan kita mendapatkan murkanya Allah. Jauhi itu semua. Game, apalagi ini liburan, Masya Allah. Kalau udah liburan, libur segala-galanya. Udah liburan, Masya Allah. Dari karenanya kita ngadakan daurah itu di majelis supaya apa? Supaya anak-anak bisa memanfaatkan masa liburan. Silahkan santai, tapi jangan lalai. Silahkan liburan, silahkan, tapi jangan sampai aktivitas yang baik juga ikut libur. Tetap di sana, minta sama Allah. La ilaha illallah. Terakhir, warawaina fi sahihi Muslimin aidan, dan juga telah kami meriwayatkan dari Al-Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, annahuma syahida ala Rasulillah an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya keduanya pernah menghadiri suatu pertemuan, menyaksikan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidaklah sekelompok manusia duduk mereka mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, melainkan perkumpulan itu diliputi oleh para malaikat, malaikat yang mengerumuni mereka. Masya Allah. Itu perkumpulan antara dua aja, kalau tidak dikerumuni malaikat maka dikerumuni oleh syaitan. Illa haffathumul malaikah, melainkan itu perkumpulan dikerumuni oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah menurunkan atas mereka ketenangan. Tenang, saking tenangnya ya nang teguring sidin, masya Allah. Tenang, tentram, masya Allah. Nyaman duduk di majelis ilmu ini, apalagi mendengarkan aja nah sambil berpajam. Bangun isya orang bayar. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di dekatnya pada saat itu. Disebut oleh Allah, itu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah. Makanya siapa kita sampai dibanggakan Allah, siapa kita sampai disebut oleh Allah. Namun ketika kita mau berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam di sana kita mengkaji ilmu pengetahuan agama, disitulah bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Dari karenanya seandainya pahala majelis ilmu diperlihatkan kepada setiap manusia, maka orang-orang yang saat ini sedang berada di rumahnya santai menikmati apa yang ada di hadapannya, mereka akan meninggalkan itu semua, duduk hadir di sini. Orang yang lagi berbisnis, yang mana bisnisnya mendapatkan keuntungan dan cuan yang sangat banyak, dia tinggalkan, datang untuk ke sini. Orang yang lagi ada di pasar, dia tinggalkan, datang ke sini. Kenapa? Seandainya itu dinampakkan oleh Allah. Walakin Allah ingin menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Orang yang mampu hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang diinginkan kemuliaan dan kebaikan oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya di majelis zikir, di majelis ilmu harus punya adab. Di majelis zikir, di majelis ilmu harus punya adab. Jangan sampai adabnya hilang. Meskipun engkau duduk di ruang sound system, meskipun engkau duduk di ruang tim IT, masya Allah. Ini pada saat ini berapa ribu orang yang menyaksikan, tidak terasa tuh pahala ada di catatannya antum. Ini berkat paham sound system, orang-orang lain subhanallah pada mendengar luar biasa. Berapa banyak pahala yang kau dapatkan. Namun jangan lupa adab. Jangan lupa adab. Jangan sampai orang lain pada nyimak, kita berada di dalam malah kita nyantai. Masya Allah, gorengan, ayo pentol, cucuk, masya Allah. Mulah kopi kelenteng-kelenteng sambil lah, tidak layak, tidak pantas. Bismillah, ikut hadir nyimak, bawa buku, bismillah, catat. Itu pernah suatu hari ada salah seorang laki-laki ikut mendengarkan majelis di tempatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Maka orang tersebut ngambil tasbih sambil dengar majelis, sambil bertasbih. Masya Allah, kayak jadi wali Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau menghentikan bacaannya, langsung menoleh kepada orang yang sambil bertasbih. Itu biasanya kita temukan semacam itu kan, ditatap sama beliau semacam ini. Gal nahnu fi khair am fi syarr. Ini kita nih sekarang yang lagi baca kitab, kita ini sedang berada dalam kebaikan atau keburukan? Orang itu diam langsung. Fa in kunna fi khairin falima la tusyarikuna fi. Kalau kami sedang berada dalam kegiatan yang mendatangkan kebaikan, kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kenapa tidak ikut serta? Seandainya kami saat ini berada dalam keburukan yang menjadikan engkau, membuat engkau bertasbih, kenapa lima la tanhana anhu? Kenapa engkau tidak melarang kami? Jika engkau mengatakan tasma' qira'atana wa tusabbih, dan jika engkau punya alasan, saya mendengar penyampaian Anda dan saya pun juga mampu bertasbih,
fama ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu jiwa. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu jiwa. Udah cukup. Langsung orangnya sadar. Apalagi sambil nang membungkus mie gitu, mie bakaring, minta pang jakawan dihiga mengacak kayak ini, nah supaya jangan dalam benar kayak itu kalau bahari itu kayak itu toh dikacak supaya kawan kada kawan menjual nang minta nih bilang nang so ini mah ambil nah kayak apa kisahnya. Apalagi sambil duduk nah syukur juga guru wae duduk jar pian jo kalau tadi aja biar nang kayak apa aja dapat juga pahalanya bujur. Tapi segala sesuatu hal yang mulia harus maharnya itu adalah adab dan tata krama. Nah apa apalagi mun jumahat maginnya hatib bahutbah sidin Allah kenapa Allah umai hatib gerigitannya sendak dihawar sidin pakai tungkat tadi juga apa bujur hadir majelis ilmu tuh bujur ini kalau kita berbicara bagaimana orang-orang dahulu, masya Allah. Hadal Imam An-Nawawi sahibul kitab Sahibul Kitab Al-Adhkar, idza kharaja lid-dars, apabila beliau keluar ingin hadir dars semacam ini, pengajian untuk membaca dengan gurunya, yatasaddaq anhu fit thariq. Beliau bersedekah dulu di jalan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taga'aini lahu ala nagisatin wa la yuballighani dzalika anhu ahad. Ya Allah, tutuplah keaiban, kekurangan guruku dariku, jangan sampai di sana mata saya memandang kepada kekurangannya, dan jangan sampai ada satu kabar yang buruk sampai kepadaku tentang guruku. Kenapa? Karena ketika Allah ingin mencabut keberkahan ilmu dari seorang guru, Allah jadikan matamu melihat kekurangannya dan engkau berprasangka buruk dengannya. Bismillah, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب
rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi warda an sahabati ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah li sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah asy-syaraf wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqam Muhammad alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Ighfir li wa li walidayya rabbi 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 ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Pun juga di antara adab hadir di majelis bahwasanya kita harus merasakan bahwa apa yang dibacakan di dalam perkumpulan itu dari nasihat, dari peringatan itu tertuju kepada kita, baik yang membaca ataupun yang hadir. Jangan sampai oh ini si Dini yang sin maksud itu, sin maksud itu, sin maksudlah kita. Jangan diarahkan ke orang. Si Dini itu menyindir si anu jar. Si Dini itu menyindir si anu. Itu yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Haddad sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiah, diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan tempat kita senantiasa dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.